Semua pelembab sama, itu mitos. Halo, semangat lagi Sofi Bells, balik lagi sama Ica. Dan Ica sekarang udah ada temen ini sama siapa? Hai, aku Rizka Kak Ica. Oke, nah sekarang tuh kita mau bikin video. Kita akan bahas tentang fakta dan mitos tentang pelembab ya. Iya, betul. Oke. Siapa sih sekarang yang nggak menggunakan pelembab ya? Iya. Di daerah wajah ataupun badan juga kita butuh pelembab. Oke, kita akan bahas dulu mungkin ya. Semua pelembab sama, itu mitos. Kenapa mitos tuh Kak Ica? Karena setiap orang kan jenis kulitnya berbeda. Iya. Itu udah pasti ya, jenis kulit berbeda. Terus sama masalah kulitnya pun berbeda. Tapi kan kalau misalnya kulit itu sama semua Kak Ica. Betul, kalau kulit kan emang di seluruh dunia juga lapisan kulitnya cuma 3. Itu ada epidermis, dermis, sama hypodermis. Iya, Nah, gitu. Tapi untuk tekstur ya itu setiap orang berbeda. Misalnya contohnya kayak gimana? Misalkan gitu ya, kayak di diri kita sendiri pun berbeda. Tekstur kulit wajah kita sama badan pun berbeda, Kak. Padahal kan orangnya sama Kak Ica. Betul. Sebenarnya kalian juga secara kasat mata nih ya, kalian juga bisa merasakan kok gitu. Di wajah tuh pasti lebih apa ya, kenyal, lebih halus gitu kan. Iya. Nggak sekasar sama kulit tangan kan. Iya, beda banget gitu. kan. Makanya sebenarnya gampang aja sih gitu kan. Kenapa sih disebut beda ya? Emang beda gitu. Karena kalau semua kulit kita sama, kulit kepala sama gitu kan, enggak gitu. Jadi beda ya teman-teman ya. Jadi kulit wajah sama kulit badan tuh juga beda. Jadi beda perawatannya juga beda. Terus aku mau nanya nih Kak Ica. Aku kan jujur nih, sebenarnya baru pakai pelembab itu sekarang ya. Nah, katanya kan kalau misalnya pakai pelembab itu akan menyebabkan ketergantungan. Jadi dari dulu tuh aku selalu mikir kayaknya kalau misalnya aku udah kan dia cantik emang perlu modal ya. Betul. Di suatu saat kita bokeh gitu nggak punya duit, terus kita kan nggak bakal bisa beli pelembabnya nih. Terus nanti kita nggak pakai, nanti muka kita kenapa-napa. Bener nggak sih Kak Ica kalau itu? Sebenarnya sih kalau dibilang ketergantungan sih iya ya, tapi dibilang nggak ketergantungan juga bisa juga gitu ya, tergantung juga sih teman-temannya, tergantung kondisinya juga gitu kan. Kalau misalkan wajah kita gitu ada masalah gitu kan ya, otomatis kita harus cari solusinya dong, bener nggak? Jadi kita cari pelembab yang emang cocok sama masalah wajah kita. Misalkan katakanlah kulitnya berjerawat, nah sekarang gimana caranya biar jerawatnya itu kan hilang, hempas gitu ya, pergi gitu ya, pasti otomatis memakai pelembab yang khusus yang berjerawat. Nah ketika dia udah pakai terus cocok, terus jerawatnya itu hilang gitu kan ya, sembuh misalkan. Kalau misalkan kitanya bisa jaga dari pola makannya atau misalkan bener-bener clean lah gitu ya, nggak ngejorok kan. Biasanya kalau itu yang kulitnya berjerawat tuh mungkin agak rentan gitu ya, pasti timbul lagi gitu kan ya. Ya mungkin bisa diatasi dengan cara pola hidupnya juga bisa gitu, tanpa menggunakan pelembab. Sebenarnya sih pH kulit kita pun sebenarnya sudah ada kandungan untuk bikin lembab juga gitu. Cuman kan, tapi kan karena kita juga kan nggak bisa memprediksi ya kulit kita tuh yang tadinya normal bisa tiba-tiba jadi kering, bisa jadi karena itu kan juga ada beberapa faktor dari luar, entah itu dari mungkin cuaca atau apa gitu. Nah terus aku mau nanya gini nih Kak Ica. Misal nih, dia pertama mukanya tuh bersih banget, tapi pas begitu pakai pelembab atau pakai skincare gitu ya ke muka tuh jadi kayak yang kok keluar jerawat. Oke. Nah biasanya kalau itu salah satu bentuk reaksi. Nah kalau misalkan kalau dia virgin ya, virgin itu jadi kalau misalkan kita menggunakan satu skincare gitu kan ya, dia seperti kayak di detox gitu, mengeluarkan atau racun-racun dalam kulitnya kayak gimana gitu. Berarti bukan karena nggak cocok ya? Bukan, kalau nggak cocok itu mungkin bisa jadi breakout. Kalau breakout itu lebih parah, jadi kayak jerawatnya di mana-mana gitu, yang tiba-tiba yang nggak biasa timbul jerawat, ini timbulnya sampai banyak banget. Terus kalau yang pasti kalau yang nggak jerawat itu, kalau misalnya nggak cocok itu dia tuh perih, kemerahan, terus gatal. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak surging gitu, kayak cuman beruntusan kecil-kecil tapi nggak perih, nggak kemerahan, oke, lanjutin aja. Jadi itu si krim itu lagi bekerja gitu. Terus minimalnya harus pakai moisturizer gitu ya, pakai pelembab itu tuh harus dari usia berapa sih Kak Ica?
sebenarnya itu juga tergantung kebutuhan juga, karena kan sekarang juga udah banyak ya bayi pun menggunakan moisturizer, bener nggak sih? Ada moisturizer bayi gitu kan ya. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan usia remaja gitu kan ya, sekarang juga kalaupun misalkan tidak menggunakan moisturizer khusus gitu ya, bisa sunscreen juga itu bisa termasuk moisturizer juga gitu kan ya, sunblock gitu kan ya. Jadi itu bisa melindungi kulit juga dari paparan sinar matahari sekaligus untuk melembabkan juga gitu. Wow, lumayan nih. Ini banyak banget, maksudnya tuh pengetahuannya itu mengenai skincare gitu, dimana kan banyak mitos dan fakta tentang moisturizer itu banyak banget gitu. Iya, banyak banget. Terus katanya kan beda bagian tubuh beda pelembab. Ya, itu emang benar ya, beda bagian tubuh beda bagian pelembab. Seperti kan kalau misalnya daerah wajah pasti pelembabnya otomatis kan kandungannya juga buat kulit yang emang terus di daerah wajah gitu kan, nggak mungkin kalau misalkan wajah menggunakan body lotion gitu ya, lotion dari badan pakai ke ini. Kalau beda lain cerita kayak sunblock gitu atau sunscreen gitu untuk yang khusus muka, itu biasanya bisa dipakai untuk badan, itu aman. Kalau misalnya dari muka ke badan bisa, tapi dari badan ke muka nggak bisa. Aku dulu pernah kayak gitu Kak Ica. Nah itu tidak disarankan. Yang Ica tahu sih ya, biasanya kalau untuk dipakai di wajah, karena wajah kan maksudnya dari tekstur kulitnya pun lebih apa ya, lebih halus lah ya dibanding yang di badan gitu ya. Gitu. Jadi biasanya yang dipakai di muka bisa dipakai di badan, tapi yang di badan tidak bisa dipakai di muka. Gitu. Tapi tergantung juga sih, ada beberapa produk yang mungkin bisa dipakai badan sama muka. Terus gitu. Aku mau nanya lagi nih Kak Ica. Katanya kalau misalnya udah pakai sunscreen atau udah pakai moisturizer, kita nggak usah pakai salah satunya lagi. Jadi kalau misalnya udah pakai sunscreen ya udah sunscreen aja, nggak usah pakai moisturizer. Udah pakai moisturizer ya udah moisturizer aja, nggak usah. Nah itu tergantung skincare-nya juga nih Kak. Kalau misalkan kakak juga punya skincare yang udah ada SPF-nya, berarti udah mengandung sunscreen. Nah, jadi enggak mungkin bisa salah satu doang pelembabnya doang yang udah mengandung sunscreen. Tapi kalau misalkan dia cuman kayak kandungan UVA sama UVB filter, alangkah lebih bagusnya dipakein lagi sunscreen atau sunblock. Makanya kalau untuk menggunakan pelembab itu, disarankan itu mengambilnya tuh sebutir jagung. Tapi pastikan ya tangan kita udah bersih, kita ambil secukupnya. Dan hanya sebiji jagung aja, sebutir jagung segini. Tapi emang segitu cukup buat muka Kak Ica? Gini loh Kak, sekarang ya kulit kita kan walaupun nggak kelihatan ya kalau misalnya pori-porinya halus gitu ya, kalau misalnya kita ketebelan, kinerjanya tuh dia nggak akan maksimal. Kirain makin tebal makin bagus gitu? Enggak. Kayak kalau misalnya kamu suruh makan misalnya obat sehari 2 kali, kamu sehari 4 kali, maksimal nggak? Enggak juga. Jadi segala sesuatu juga emang ada takarannya gitu. Jadi kenapa semakin ya kalau kita sesuai gitu ya, sesuai cara pakainya kayak gimana, otomatis hasilnya juga makin maksimal juga. Banyak yang bilang cara ngolesnya bebas gitu ya, padahal lebih bagus tuh cara ngoles itu atas. Kenapa tuh? Ya biar kencang. Karena kalau misalnya kita ke bawah, itu kendur dong kulit kita. Nah teman-teman ya, jadi ada beberapa krim juga yang mungkin ada efeknya tuh tiba-tiba kayak kerasa anget gitu ya. Itu juga nggak jadi masalah sih. Oh itu bukan nunjukin kalau misalnya muka kita nggak cocok, bukan? Enggak. Itu reaksi awal. Pokoknya intinya kalau misalnya kulit kita menolak skincare itu gitu ya, kandungan dari itu pasti kalau nggak timbul jerawat ya breakout gitu ya, kerasa kebakar kulitnya, terus merah-merah udah pasti ya, terus gatal. Kalau itu berarti nggak cocok ya? Itu udah jelas nggak cocok. Tapi kalau misalnya kayak di detox ngeluarin beruntusan kecil-kecil, itu juga nanti akan dengan sendirinya hilang sama krimnya lagi. Harus sabar aja, ekstra sabar gitu. Karena kan segala sesuatu butuh proses. Itu intinya gitu. Gak bisa yang manual ya. Kalau yang Betul, manual kan betul. resikonya juga lebih tinggi nggak sih? Iya betul. Jadi semakin cepat itu biasanya kalau dokter ya, itu secara nggak langsung tuh kayak dikelupas atau diangkat sebelum matinya dipaksa gitu. Makanya mereka merah-merah kayak gitu ya. Jadi lebih bagus kan kalau misalkan apa ya, kinerjanya tuh sesuai gitu sama prosesnya. Makanya slow santuy gitu kan ya. Jadi kerjanya pun di hasilnya tuh biasanya kan kalau ngomong ini kelihatan hasilnya tuh berapa lama ya Mbak misalkan ya? 28 sampai 30 hari. Ya kenapa? Ya emang pada saat itu kan emang proses pelepasannya juga kan sel kulit mati kita juga secara maksimal kan di 28 sampai 30 hari, tapi kadang juga ada yang lebih ya, tergantung kondisi dan tekstur kulitnya setiap orang berbeda.
gitu. Nah, kayaknya sih udah panjang lebar nih kayak kita bahas, kayaknya udah kupas tuntas deh. Udah semua nih Kak Ica. Kayaknya kalau misalnya Sophie Bells nonton juga pasti mereka tuh nyari info nih dari sini tuh udah banyak banget gitu. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman Sophie Bell di rumah. Jadi jangan lupa pantengin terus ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ada masukan atau ada kritik atau saran atau mungkin bisa bikin kalian mau challenge Ica mungkin dalam make up, misalnya make up kayak kemarin Ica udah bilang ya tanpa menggunakan jempol gitu, atau nggak make up menggunakan alat-alat rumah atau misalnya endok garpu gitu, boleh challenge aja teman-teman. Jadi nanti kita seru-seruan bareng, oke? Yaudah, sekarang Ica pamit dulu sama Kadita. Thank you ya, dadah.